Al-Tufail bin Amr al-Dawsi adalah pemimpin kabilah Daus pada masa jahiliyah. Dia adalah salah satu sosok pemuka Arab yang berpengaruh dan salah seorang tokoh yang terhormat. Tungku tidak pernah diturunkan dari perapian baginya dan tidak ada pintu yang tertutup baginya. Ia gemar memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang ketakutan, dan melindungi orang yang memohon perlindungan. Ditambah lagi, dia adalah sosok yang beradab, cerdas, dan pintar. Ia adalah seorang penyair yang memiliki perasaan yang peka dan lembut. Dia amat mengerti dengan manis dan pahitnya pembicaraan. Sehingga setiap kalimat yang diucapkannya mengandung bobot magis bagi siapapun yang mendengarnya. Al-Tufail meninggalkan rumahnya di Tihamah menuju ke Mekah. Kala itu pergumulan masih terus berlangsung antara Rasulullah dengan para kafir Quraisy. Masing-masing pihak membutuhkan pendukung dan sahabat. Rasulullah berdoa kepada Tuhannya, dan yang menjadi senjata beliau adalah keimanan dan kebenaran. Sedangkan kafir Quraisy menentang dakwah Rasul dengan segala macam senjata, dan mereka berusaha menghalangi manusia dari beliau dengan cara apapun. Al-Tufail mendapati dirinya telah berada dalam peperangan itu tanpa persiapan apapun, dan ia turut serta di dalamnya tanpa sengaja. Ia tidak datang ke Mekah dengan tujuan ini, dan tidak ada dalam benaknya urusan Muhammad dan Quraisy. Dari sini, maka dimulailah sebuah hikayat yang tak pernah terlupa bagi Al-Tufail bin Amr al-Dawsi. Mari bersama-sama kita simak kisahnya, karena ia adalah sebuah kisah yang sangat aneh. Al-Tufail mengisahkan, "Aku tiba di Mekah. Begitu para pemimpin Quraisy melihatku, mereka mendatangiku dan mereka menyambutku dengan begitu mulia. Mereka memposisikan diriku dengan begitu terhormat. Lantas, para pemimpin dan pembesar mereka berkata kepadaku, 'Ya Tufail, engkau telah datang ke negeri kami. Ada seseorang di sini yang mengaku bahwa ia adalah seorang nabi yang telah merusak urusan dan mencerai-beraikan persatuan serta jamaah kami. Kami khawatir ia dapat mengganggumu dan mengganggu kepemimpinanmu pada kaummu, sebagaimana yang telah terjadi pada diri kami. Maka, janganlah engkau berbicara dengannya, dan janganlah engkau dengar apapun dari pembicaraannya, sebab ia memiliki ucapan layaknya seorang penyihir yang dapat memisahkan seorang anak dari ayahnya dan seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' Al-Tufail lantas berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan kepadaku tentang keanehan kisah Muhammad. Mereka membuat diriku dan kaumku menjadi sangat takut dengan keajaiban perilaku Muhammad, sehingga aku pun bertekad untuk tidak mendekat kepadanya dan untuk tidak berbicara ataupun mendengar kisah apapun tentangnya. Saat aku datang ke Ka'bah untuk bertawaf dan mengambil berkah dengan para berhala yang ada di sana, sebagaimana kami dahulu mengagungkan berhala-berhala tadi, aku pun menutup telingaku dengan kapas karena khawatir telingaku terdengar sesuatu dari perkataan Muhammad. Akan tetapi,
Begitu aku masuk ke dalam masjid, aku mendapati ia sedang berdiri melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Bukan seperti sholat yang biasa kami lakukan. Ia melakukan ibadah, bukan seperti ibadah yang biasa kami kerjakan. Aku senang melihat pemandangan ini. Aku menjadi tercengang dengan ibadah yang dilakukannya. Aku pun mulai mendekat kepadanya, sedikit demi sedikit, tanpa disengaja, sehingga aku begitu dekat dengannya. Kehendak Allah berbicara lain, sehingga ada beberapa ucapannya yang hinggap di telingaku. Aku mendengar pembicaraan yang baik, dan aku berkata dalam diriku sendiri, celakalah kamu wahai Tufail, engkau adalah seorang cerdas dan seorang penyair, dan engkau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Lantas, apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang diucapkan oleh orang ini? Jika yang dibawa olehnya adalah kebaikan, maka akan aku terima. Jika itu adalah sebuah keburukan, maka akan aku tinggalkan. Al-Tufail masih memisahkan. Kemudian aku masih terdiam, sehingga Rasulullah kembali ke rumahnya. Aku mengikuti beliau, dan begitu ia masuk ke dalam rumahnya, aku pun turut masuk. Aku berkata, "Ya Muhammad, kamu telah menceritakanmu kepadaku bahwa kamu begini dan begitu. Demi Allah, mereka terus-menerus membuatku khawatir darimu, sehingga aku menutup kedua telingaku dengan kapas, agar aku tidak mendengar ucapanmu. Kemudian Allah berkehendak lain, sehingga aku mendengar setiap bagian dari ucapanmu, dan aku menganggap hal itu adalah baik. Maka ceritakanlah urusanmu padaku." Beliau lantas menceritakan urusannya kepadaku. Beliau juga membacakan untukku surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih baik daripada ucapan beliau, dan aku tidak pernah melihat urusan yang lebih lurus daripada urusannya. Pada saat itu, aku bentangkan tanganku kepadanya, dan aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku pun masuk Islam pada saat itu. Al-Tufail berkata, "Aku tinggal beberapa lama di Mekah untuk mempelajari Islam, dan aku selama itu menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah bagiku. Begitu aku berniat kembali ke kampungku, aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku adalah seorang yang dipatuhi di keluargaku. Saat ini aku mau kembali kepada mereka dan menjadi penyeru mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan aku sebuah tanda kekuasaannya yang dapat menjadi penolongku dalam berdakwah kepada mereka.' Maka Rasulullah langsung berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah untuknya sebuah tanda kekuasaan.' Aku pun datang ke dalam kaumku, sehingga jika aku tiba di sebuah tempat yang tinggi di sekitar rumah mereka, maka turunlah sebuah cahaya di antara kedua mataku, seolah sebuah lampu. Aku pun berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah ia bukan pada wajah, sebab aku khawatir mereka menduga bahwa ini adalah hukuman yang ditimpakan ke wajahku, karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya tadi bergeser dan turun ke pegangan cambukku. Maka
Para manusia yang ada saat itu mencoba untuk melihat cahaya tadi yang berada di cambukku, seolah lampu yang tergantung. Aku datang menghampiri mereka dari lembah. Begitu aku turun, ayahku menghampiriku. Aku berkata, "Aku sudah tidak berhubungan lagi. Aku bukan milikmu, dan engkau bukan milikku." Ia bertanya, "Mengapa begitu, wahai anakku?" Aku pun menjawab, "Aku telah masuk ke dalam Islam dan mengikuti agama Muhammad." Ia pun berkata, "Duhai anakku, agamaku adalah agamamu." Maka aku pun berkata, "Kalau begitu, mandilah, bersihkanlah pakaianmu. Lantas, datanglah kemari agar aku mengajarkan apa yang pernah aku pelajari." Lalu beliau pun mandi dan membersihkan pakaiannya. Kemudian beliau datang lagi menghampiriku, sehingga aku paparkan Islam kepadanya, dan beliau pun masuk ke dalam Islam. Kemudian istriku datang dan aku berkata kepadanya, "Aku sudah tidak berhubungan lagi. Aku bukan milikmu dan engkau bukan milikku." Ia bertanya, "Mengapa demikian?" Aku pun menjawab, "Islam telah memisahkan antara kita. Aku telah masuk ke dalam Islam dan mengikuti agama Muhammad." Ia pun berkata, "Kalau begitu, agamaku adalah agamamu." Aku berkata, "Bersucilah dengan air." Ia pun berangkat dan mandi. Kemudian ia datang lagi dan aku memaparkan Islam kepadanya, sehingga ia pun memeluknya. Kemudian aku berdakwah kepada penduduk Daus. Namun mereka tidak segera menjawab ajakan itu, kecuali Abu Hurairah, dan beliau adalah manusia yang paling dulu masuk Islam dari mereka. Al-Tufail berkata, "Aku mendatangi Rasulullah di Mekah, dan aku mengajak Abu Hurairah saat itu. Nabi Muhammad bertanya kepadaku, 'Apa yang ada di belakangmu, wahai Tufail?' Aku menjawab, 'Hati yang tertutup dan kekafiran yang dahsyat. Di daerah Daus, kefasikan dan kemaksiatan merajalela.' Lantas Rasulullah berdiri, berwudu, lalu sholat. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Abu Hurairah berkata saat itu, ketika aku melihat beliau melakukan hal itu, aku khawatir beliau mendoakan kaumku sehingga mereka akan binasa. Maka aku pun berkata, ya kaumku, akan tetapi Rasulullah berdoa, ya Allah, berilah petunjuk bagi kaum Daus. Ya Allah, berilah petunjuk bagi kaum Daus. Ya Allah, berilah petunjuk bagi kaum Daus. Lalu beliau menoleh ke arah Tufail seraya bersabda, kembalilah kepada kaummu dan berlaku haluslah kepada mereka, dan ajaklah mereka memeluk Islam. Al-Tufail berkata, aku masih saja terus berdakwah di daerah Daus hingga Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kemudian meletuslah perang Badr, perang Uhud, dan perang Khandaq. Aku datang menghadap Nabi dengan membawa 80 kepala keluarga dari daerah Daus yang telah masuk Islam dan menjalankan keislaman dengan baik. Rasulullah menjadi gembira dan beliau membagikan kepada kami jatah ghanimah perang Khaybar. Lantas kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pasukan tempur di sisi kanan dalam setiap peperangan yang kau lakukan, dan jadikanlah semboyan kami mabrur. Al-Tufail masih berkisah, aku terus mendampingi Rasulullah hingga beliau menaklukkan Mekah. Aku pun berkata, ya Rasulullah, kirimkanlah aku ke Zulkafain, sebuah berhala milik Amr bin Hammamah, sehingga aku dapat membakarnya. Rasul pun mengizinkan Tufail untuk melakukan itu.
Dan ia berangkat menuju berhala itu dengan sebuah pasukan yang terdiri dari para kaumnya. Begitu ia sampai di sana dengan tekad yang bulat untuk membakar berhala itu. Rupanya banyak wanita, pria, dan anak-anak yang menunggu datangnya musibah bagi diri Tufail. Mereka juga menunggu datangnya petir jika Tufail berani mendekat kepada Zulkarnain. Akan tetapi, Tufail terus mendekat ke arah berhala itu dengan disaksikan oleh para penyembah berhala. Ia menyulut api amarah di hatinya, seraya membaca mantra, "Wahai Zulkarnain, aku bukanlah termasuk para penyembahmu. Kami lahir lebih dahulu dari dirimu. Aku akan mengisi api dalam hatimu." Seiring api yang melalap berhala tersebut, maka terlahap juga kemusyrikan yang ada di kabilah Daus. Seluruh kaumnya masuk ke dalam Islam dan mereka melaksanakan keislaman yang baik. Al-Tufail bin Amr al-Dausi setelah itu terus mendampingi Rasulullah hingga beliau kembali ke sisi Tuhannya. Begitu kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar, Al-Tufail meletakkan diri, pedang, dan anaknya untuk taat kepada Khalifah Rasulullah. Tatkala peperangan pecah terhadap kaum murtad, Al-Tufail berangkat dalam barisan terdepan kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Dan ia ditemani anaknya yang bernama Amr. Saat dalam perjalanan menuju Al-Yamamah, Tufail bermimpi. Ia berkata kepada para sahabatnya, "Aku mendapatkan sebuah mimpi. Takbirkanlah oleh kalian mimpi tersebut untukku." Para sahabatnya bertanya, "Apa mimpi tersebut?" Ia menjawab, "Aku bermimpi bahwa kepalaku dicukur, dan ada seekor burung keluar dari mulutku, dan ada seorang wanita yang memasukkan aku ke dalam perutnya, dan anakku Amr mengejarku dengan cepat, namun ada penghalang di antara kami." Para sahabat berkata, mungkin akan membawa kebaikan. Tufail lantas berkata, "Demi Allah, aku telah mencoba mentakbilkannya. Adapun kepalaku yang tercukur, itu berarti bahwa kepalaku akan terpotong. Sedangkan burung yang keluar dari mulutku, maka itu adalah ruhku. Adapun wanita yang memasukkan aku ke dalam mulutnya adalah bumi di mana aku akan dikuburkan. Aku berharap dapat terbunuh sebagai syahid. Sedangkan anakku yang mengejar diriku itu berarti bahwa ia juga mencari kesyahidan seperti yang aku dapatkan. Jika Allah mengizinkan, akan tetapi ia akan mendapatkannya pada kesempatan selanjutnya." Dalam peperangan Al-Yamamah, seorang sahabat yang agung yang bernama Al-Tufail bin Amr al-Dausi tertimpa ujian yang begitu dahsyat, sehingga ia jatuh tersungkur sebagai seorang syahid di medan perang. Sedangkan anaknya yang bernama Amr masih terus berperang, sehingga sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan telapak tangan kanannya putus. Ia pun kembali ke Madinah dari Al-Yamamah tanpa seorang ayah dan telapak tangan. Impian untuk menjadi syuhada terus membayangi Amr sejak ia berpisah dengan ayahnya. Begitu perang Yarmuk meletus, Amr segera menyambutnya dengan orang-orang lain yang bersemangat. Ia terus berperang, sehingga ia mendapatkan syahid seperti yang didapatkan oleh ayahnya. Semoga Allah merahmati Al-Tufail bin Amr al-Dausi. Dia adalah seorang syahid yang memiliki anak seorang syahid pula.